Hai semuanya, senyum dulu dong. Karena gue mau kita mengawali persekutuan kita dengan senyuman. Nah, gitu kan keren. Ya kalau misalnya gak ada yang senyum, ya udah deh gak apa. Karena gue kan baik. Oke, karena siapa tahu dari kalian gak ada yang nanyain kabarnya ya. Siapa tahu dari kalian, termasuk gue sih, notifikasinya cuma Google Classroom, Zoom meeting, WA dari guru, chat dari dosen, gitu-gitu. Ya udah gue aja yang tanyain kabar kalian gimana. Apa kabar? Gimana minggu ini? Kalian senang atau ada masalah? Kalau misalnya kalian jawab senang, kalian bersyukur sama hari ini, kalian keren. Tapi kalau misalnya kalian yang jawabnya lagi emosi, lagi kesel, kalian juga keren. Karena kalian sampai sekarang, sampai detik ini masih bisa lihat gue di sini, masih bisa senyum. Tadi gue udah ajak senyum, sama kalian masih bisa tertawa, ya kan? Kalian gue ajak bersyukur untuk detik ini dulu, karena kalian masih dikasih kesempatan buat hidup sama Tuhan gitu. Nah, di sini gue harap kalian gak bosen ngeliatin beginian, karena emang ya dasar corona, ini siapa sih corona gitu kan. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Hikmah positifnya adalah kita masih bisa bersekutu meskipun kita ada PHO-nya, perusak hubungan orang, antara gue dan lo. Iya, gak lain gak bukan, PHO-nya adalah HP atau laptop yang jadi alat buat nonton gue sekarang. It's okay, karena kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa bercengkrama, kita masih bisa sharing meskipun dengan keterbatasan kayak gini. Back to the topic ya. Kan tadi gue udah ajak kalian untuk bersyukur. Kalian masih bisa sampai sekarang, masih bisa berdiri, masih bisa ngatin gue. Tadi gue udah bilang, gue mau kita sekarang menyembah Tuhan, karena kita ada di sini kan juga gara-gara Tuhan kan, bukan gara-gara gue, bukan gara-gara editor kan, bukan gara-gara singer, bukan gara-gara pemusik, tapi karena Tuhan. Karena gue di sini ada, gue jadi turgo sekarang juga karena Tuhan. Gue mau ajak kalian untuk nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita udah masuk gerbangnya nih, tapi kita kayak baru masuk doang, kita kayak baru dapet tiket masuk, tapi kita belum menyiapkan hati kita sepenuhnya. Kenapa? Karena kita belum berdoa. Kita bakal berdoa dulu, gue yang pimpin.
Tapi gue mau kita duduk dengan tegap, kita serahin hati kita ke Tuhan, kita tunduk. Ya teman-teman, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami pada hari ini, telah memberikan kami waktu untuk bersekutu bersama ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas yang masih bisa kami hirup ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai persekutuan online kami, doakan kami agar kami bisa melaksanakannya dengan baik, doakan kami agar kami tetap fokus kepada firman-Mu. Doakan kami agar firman yang diberikan oleh pembicara pada hari ini masuk ke dalam otak kami dan kami bisa memaknainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke highlight dari persekutuan kita. Kalau misalnya kita bisa bilang, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini diambil, kalau gue nggak salah, diambil dari Yeremia. Dan temanya, kalian juga ikutan cek ya, soalnya gue juga lupa. Temanya itu keraskan suara kebenaran, seperti yang ada di thumbnail video kita hari ini. Yang gue pikir setelah gue baca temanya dan tujuan temanya, gue cuma mikir, kita sebagai pekerja Kristus harus menyuarakan yang benar dari ajaran Yesus ke dunia. Kita sebagai utusan Yesus gitu loh, tapi kita nggak sendirian. Kita punya teman-teman satu agama, teman-teman satu Kristen yang bareng-bareng kita kerjasama. Ayo kita mewartakan Injil Tuhan gitu. Tapi gue nggak tahu, karena ya daripada lo semua berpedoman sama gue yang sesat ini ya, kita mendingan tanya aja sama Kak Abes gak sih? Tapi sebelum kita manggil nih, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu lagu firman kita, firman-Mu kita bagi kakiku. Kita kan ceritanya udah siap nih mendengarkan firman Tuhan dengan
lagu yang tadi kita udah tenangin diri kita. Nah sekarang kita mau membuktikan apakah perkataan gue bener apa enggak ya. Nanti kan disimpulin juga kan. Jadi kita panggil Kak Abes aja yuk. Kak Abes. Apa tak? Ya elah Kak Abes, aku kira Kak Abes udah mau ngejelasin. Padahal aku udah siap tuh loh. Udah siap tadi, bahkan udah minum, udah siapin cemilan sendiri. Dan teman-teman juga harusnya udah siap dong buat dengerin khotbah kita abis ini. Jadi tadi Kak Abes, aku tuh nanya, sebenarnya tema kita hari ini tuh tentang apa? Kan tentang keraskan suara kebenaran. Eh, Bener nggak sih soal apa yang aku jelasin tadi itu sesuai sama temanya Kak Abes yang bakal jelasin habis ini. Jadi aku mau minta Kak Abes tolong jelasin tema kita hari ini tuh apa, biar kita nggak bingung juga dan biar aku nggak ngasih ajaran yang sesat gitu loh Kak. Makasih Kak, bisa kan? Iya, iya, siap, siap, siap. Oke, oke. Kalau gitu, kita langsung doa aja ya. Ya, teman-teman sekalian, mari kita berdoa ya. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh kami hidupi dan kami resapi untuk semakin menyampaikan suara kebenaran dari Tuhan melalui apa yang kami ucapkan, yang kami pikirkan, dan juga lewat tindakan kami. Bersabdalah melalui hamba-Mu, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tadi Tata udah kasih kode tuh kan dan nanya-nanya. Langsung aja ya, kita bersama-sama akan mendalami tema keraskan suara kebenaran dari Yeremia 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Oke? Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yeremia pasal 1 ayat 17 sampai 18. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di hadapan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu-kubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan menerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Sadar atau enggak, ngomongin soal suara, keraskan suara, itu sangat identik dengan kebebasan kita terhadap bersuara itu sendiri. Betul nggak ya? Kita tuh hidup dalam era kebebasan, teman-teman. Sadar atau enggak? Ya, kebebasan apa? Kebebasan untuk berkomentar, berbicara. Teman-teman kalau buka Facebook, Instagram, ataupun juga yang bisa di komen-komen gitu, kan teman-teman bebas kan untuk menyampaikan suara, pendapat, ataupun juga, saya nggak suka dengan video ini. Skip, ya kan? Yang penting santuy. Omongan-omongan kita bisa dengan bebas kita lontarkan. Nggak ada lagi tuh pembungkaman-pembungkaman. Selain juga era kebebasan untuk berbicara, komentar seenaknya, apapun bisa dikomentari, begitu ya. Kita juga masuk dalam era kebebasan untuk bertindak. Kamu ngapain aja, mau jungkir balik saat PJJ, ya, bilangnya duduk padahal lagi tidur-tiduran di kasur, tapi nyalain kamera, gitu. Atau pakai seragam kan, PJJ disuruh pakai seragam. Seragam atasnya doang, bawahnya celana pendek. Bebas dong. Nggak ada yang tahu ini kok, cuma kelihatan lewat kamera. Yang penting kan ini ke atas, ya. Perut atau dada ke atas. Ya. Kalaupun nyalain apa tuh namanya? Kamera ya nyalain. Tapi nggak tahu juga, mungkin untuk mengirit kuota ada juga yang tidak menyalakan videonya. Ya, tapi juga bebas untuk bertindak apapun, apalagi selama PJJ ini. Mau dengerin si guru cerita, ngajar, syukur, enggak juga nggak apa-apa, kan gitu kan? Era bebas bertindak. Ya, dan juga era bebas berpikir. Kalau saya mau mikirin sesuatu yang mungkin teman-teman nggak pikirin, boleh nggak? Boleh. Bebas, pikiran-pikiran saya. Saya yang bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Lu mau apa? Kan begitu. Seringkali kan gitu ya. Terserah gue dong, ini gue yang mikir kok, bukan lu. Lu nggak terima pikiran gue, apa yang gue pikirkan ya udah terserah. Kan gitu ya. Seringkali kita sering
sering menjumpai perdebatan antar teman ya, walaupun sambil bercanda, walaupun ada ya sedikit kesel-keselnya, tapi ini bagian dari kebebasan-kebebasan yang kita dapatkan di era sekarang ini. Apalagi teman-teman sangat melek dengan internet, akrab dengan gadget, ataupun juga hal-hal yang berbau media online. Teman-teman berpikir mau mencari pengetahuan apapun lewat media online, bebas. Era kebebasan. Namun hati-hati teman-teman. Dari kebebasan bisa jadi kita kebablasan. Kebablasan maksudnya apa? Kelewatan. Kita bisa yang tadinya bebas berkomentar malah menjadi komentar-komentar yang menyakitkan, hate speech. Belum lagi nanti ada hoax-hoax yang beredar. Terus juga kaum-kaum gibah bermunculan. Lambe tura, turah lambe, dan semuanya. Gitu ya. Jadi, bebas sih bebas, tapi hati-hati kebablasan. Ini bisa bahaya. Hoax ada undang-undang ITE-nya sekarang. Ya, hate speech juga demikian. Hati-hati ya. Walaupun bebas, jangan sampai kebablasan. Lalu juga tadi, kebebasan bertindak. Kalau kebablasan bisa jadi anarkisme. Bisa jadi vandalisme. Nah, lihat kayak gambar itu tuh. Gua rela coret-coret tembok ini, resikonya di penjara. Cuman mau nanya, lu mau nggak jadi pacar gue? Beh, kocak sih. Tapi ya emang ini contoh kebablasan. Tembok orang dicoret-coret. Ya, anarkisme. Demo boleh, tapi demo pakai kekerasan, demo pakai apa namanya tuh bakar-bakaran, itu yang sebenarnya menjadi masalah. Kan gitu ya? Jadi kekerasan menjadi persoalan ketika memang kita punya kebebasan untuk bertindak. Dan yang terakhir juga hati-hati kebablasan kalau kita bebas berpikir, kita tahu banyak hal, atau kita berpusat pada satu pikiran aja, pemikiran aja, kita bisa jadi fanatisme. Yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran pemberontakan-pemberontakan. Gimana saya bisa caranya melawan si A, si B lewat pikiran? Bagaimana caranya saya menjatuhkan lawan? Dan seterusnya. Gitu ya. Bebas boleh, bablas jangan. Nah itu bahaya. Maka dari itu sebenarnya teman-teman, kebebasan yang kita miliki, kebebasan yang teman-teman dapatkan, itu harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Apa tujuannya? Supaya untuk menyuarakan kebenaran dan mengusahakan kebaikan. Nah, selagi kebebasan itu kita pakai secara bertanggung jawab demi kedua hal ini, nah ini menjadi penting bagi kita sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita tahu kita adalah orang-orang yang bebas karena dibebaskan dari dosa, ya dimerdekakan, tetapi jangan sampai bebasnya itu kebablasan. Ada tujuan dari kebebasan yang Tuhan berikan adalah untuk menyuarakan kebenaran dan mengusahakan kebaikan. Inilah sebenarnya yang Tuhan sampaikan kepada salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nabi Yeremia. Yeremia pada pasal 1 ayat 17-19 ini adalah bercerita tentang awal-awal pemanggilan Yeremia sebagai seorang nabi. Ya, mohon maaf kalau gambarnya kok agaknya serem banget begitu ya. Tapi ini yang saya dapatkan. Ya. Nah, awal-awal pemanggilan Yeremia sebagai seorang nabi. Ya, dari orang biasa dia dipanggil sebagai seorang nabi dan dia bahkan menjadi seorang nabi yang harus menyuarakan kebenaran, mengeraskan suara kebenaran dari Tuhan bagi bangsa Yehuda yang hidup dalam kebobrokan dan kecemaran. Enak nggak sih? Ya kalau kita ngomong hal-hal yang baik di tengah orang-orang baik masih gampang, betul ya? Ngomongin hal-hal benar, orang-orang di tengah orang-orang yang masih bisa berpikiran benar, masih enak. Tapi kalau ngomongin kebenaran, kebaikan di tengah orang-orang yang diajak berpikir baik dan benar aja nggak mau, itu tantangan loh, itu persoalan besar. Apalagi buat Yeremia kala itu. Bangsa yang diajak ngomong. Ya, dan padahal sebenarnya bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, jadi ini tantangan sekaligus sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab. Nah, Tuhan meminta Yeremia untuk menyuarakan suara Tuhan agar bangsa Yehuda bertobat dan taat kembali kepada Tuhan. Nah, Yeremia sempat gentar, teman-teman. Ya wajarlah. Ya, sebagai seorang manusia dia wajar gentar. Gentar itu artinya takut, meragukan, ataupun juga merasa bahwa udahlah nggak usah. Tapi di sini menariknya. Tuhan berjanji kepada Yeremia yang tadi kita baca. Aku akan membuat engkau berkubu-kubu. Ya, maksudnya apa? Bukan dalam artian sama-sama perang. Ya, Yeremia punya pasukan perang dengan bangsa Yehuda, bukan. Tapi membuat Yeremia cakap
membuat Yeremia dipenuhi dengan hikmat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu. Itu teman-teman dasarnya. Ya, sehingga di sini apa yang menjadi tugas Yeremia, di mana Yeremia harus menyampaikan suara kebenaran dari Tuhan, itu tercapai. Karena apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini tujuannya satu, untuk keselamatan bangsa Yehuda itu sendiri. Jadi bukan adu ilmu, adu ngotot-ngototan, bukan. Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran. Dan di tengah kegentarannya, Yeremia diberikan keyakinan oleh Tuhan bahwa dia tidak akan sendirian. Dia akan dilengkapi oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting, teman-teman sekalian. Kenapa sih kok menyuarakan kebenaran itu menjadi sangat penting? Apa untungnya ketika kita mengeraskan suara kita demi kebenaran dan juga demi kebaikan? Kita akan lihat satu video, ya mungkin ini video iklannya kita sudah tahu atau mungkin baru tahu teman-teman ya. Ini saya bukan promo, tapi saya mendapatkan ini sebagai ilustrasi buat kita yang saya dapatkan juga dari YouTube gitu ya. Dari media online itu. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan mendalaminya. Kita lihat ya. Ini habis gue main. Dunia bisa berubah dengan kamu angkat suara. Nah, di situ ada kata-kata yang penting. Dunia bisa berubah kalau kamu angkat suara. Gitu ya, dunia bisa berubah kalau kamu angkat suara, bukan angkat kaki. Ya, angkat suara maksudnya apa? Kamu berbicara. Tadi kalau kita lihat gambarnya, ya memang ini kan namanya juga iklan ya, iklan permen. Serok-serok begitu makan permen itu langsung, wah bisa berteriak gitu ya. Tapi dengan kata stop yang kencang itu, tadi ada ibu-ibu yang mau, mbak-mbak atau ibu-ibu yang mau buang sampah ke kali, menjadi nengok. Lalu ada orang yang mau ngambil, jadi nggak jadi. Ini kayak gambar ini nih. Ya, atau orang mau nembak burung langka, langsung tiba-tiba terdistraksi, apa ya namanya, terganggu pikirannya langsung, ada apa ini? Nggak jadi nembak. Ya teman-teman, dari kata satu stop, itu salah satu contohnya, bisa mengubah hal-hal yang keliru menjadi hal-hal yang benar. Nah dari sini sebenarnya kita mau diajak oleh firman Tuhan dan juga tema hari ini untuk mengeraskan suara. Mengeraskan suara yang seperti apa sih? Yaitu mengeraskan suara kebenaran. Maksudnya apa? Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, keraskan suara kebenaran artinya kita nggak bungkam pada hal-hal yang sifatnya pelanggaran, apalagi perbuatan dosa. Ketika ada yang dosa, ketika ada yang melanggar, kita tegur. Teman-teman kalau keluar, ngelihat ada orang-orang yang nggak pakai masker, kesel nggak sih? Atau jangan-jangan teman-teman juga nggak pakai masker lagi kalau keluar. Ya, kita lupa protokol-protokol kesehatannya. Teman-teman, ya, ketika kita tidak bungkam pada hal seperti itu, artinya kita sedang menyelamatkan kehidupan. Maksudnya apa? Kita menegur orang dengan pakai masker. Mas, Mbak, Pak, tolong dong pakai maskernya. Gitu ya. Tapi kita juga contohkan diri pakai masker. Kita menyuarakan suara kebenaran ini bukan karena kita merasa hebat, tapi kita tahu mana apa yang baik dan yang benar. Apalagi kalau dia melanggar. Sekarang pakai masker udah jadi kayak hukum loh. Hati-hati, nggak pakai masker bisa didenda. Ya. Atau contoh yang lain. Ya teman-teman ya, sampaikan kalau ada teman-teman di sekolahnya yang justru sering banget melanggar peraturan sekolah. Ya sekarang orang kerja, bukan kerja, ujian online, kita nggak tahu mereka itu jujur apa enggak, atau jangan-jangan teman-teman jujur apa enggak. Nah ini perlu hati-hati. Kalau teman-teman sendiri masih melanggar dan berbuat dosa, maka keraskan suara kebenaran, itu jadi kayak ya nggak cocok buat kamu, nggak cocok buat kita. Orang yang mau mengeraskan suara untuk kebenaran, maka dia pertama-tama harus belajar untuk tidak melanggar dan tidak berbuat dosa. Sehingga dia berani mengatakan atau berani untuk tidak bungkam terhadap pelanggaran dan dosa yang dia temui. Ya, yang kedua adalah berani keraskan suara atau keraskan suara kebenaran artinya berani menyuarakan pendapat dengan cara yang tepat dan untuk tujuan yang benar. Di sini maksudnya apa sih? Bukan ngotot-ngototan, teman-teman.
Debat pendapat boleh, tapi bukan ngotot-ngototan, apalagi sampai keluar kata-kata kotor, kata-kata anarkis. Nah, ini yang bahaya maksudnya, ya. Anda dengan saya, lo sama gue kita bisa beda pendapat. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat kita itu dibumbui dengan kata-kata kotor yang sebenarnya menghilangkan nilai kebenaran dan kebaikan dari apa yang hendak kamu sampaikan. Teman-teman, mungkin ya, pesan yang pengen kamu sampaikan itu, misalnya gini, tolong dong pakai masker. Kalau disampaikan seperti itu, orang bisa ngerti, oh iya, gue salah nih, gue nggak pakai masker. Tapi kalau nyampeinnya, woi, masker lu mana? Mana sih lu? Ngerti nggak sih lu? Wah, yang ada apa? Berantem, cuy. Nggak jadi tuh orang pakai masker. Ya, nah artinya keraskan suara kebenaran, maksudnya sampaikan dengan cara yang tepat. Bahasa yang dipilih juga tepat, karena tujuannya juga adalah tujuan yang benar. Jangan sampai kita menyuarakan suara kebenaran itu untuk apa? Untuk membenarkan diri sendiri. Apalagi menyombongkan diri sendiri. Ya, apa yang kita sampaikan benar, tapi sebenarnya tujuannya untuk menyombongkan diri. Misalnya, contohnya gini, kalau gue mah nggak bisa apa-apa, tapi kalau misalnya ujian, gue nggak pernah dapat nilai di bawah 7 kok. Kalimatnya sih benar, tapi tujuan dari kalimat itu yang disampaikan itu bukanlah untuk menyatakan kebenaran. Benar kamu ujian, tapi nilainya memang nilainya nggak di bawah 7. Di atas 7 semua, misalnya gitu. Tapi kalau nyampein seperti itu, maka bukan suara kebenaran yang disampaikan, tapi kesombongan. Nah, di sini bedanya. Jadi teman-teman dan saya hari ini diingatkan untuk senantiasa keraskan suara kebenaran. Bukan untuk adu ngotot-ngototan, adu pinter-pinteran, ya karena sejatinya kita semua diberikan hikmat untuk bertindak, berkata, dan berucap di tengah kebebasan ini. Dan marilah apa yang benar dan yang baik itu kita lakukan, kita serap, lalu kemudian juga kita suarakan dengan cara yang tepat. Dengan santun. Ya, kalau mungkin sama sesama teman juga dengan santuy. Gitu ya. Yang penting adalah bukan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Ya, belajar dari Yeremia, mungkin kita gentar, mungkin kita nggak enak. Tapi teman-teman, menyuarakan suara kebenaran dapat mengubah situasi yang tidak benar kembali ke jalan yang tepat. Tuhan menolong kita bersama dan Tuhan memperlengkapi kita selalu. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Nah, jadi tadi firmannya gimana, perkataan gue bener apa enggak? Tapi satu topik gitu nggak sih? Soalnya kan masih tentang suara kebenaran. Terus ceritanya di klan Hexos tadi kita kayak kalau misalnya kita ngomong dunia bakal diem aja. Apa sih gimana tadi tagline-nya? Gue lupa. Terus di situ gue sadar sih karena banyak banget momen-momen di mana gue tuh nggak berani ngomong, momen-momen di mana gue memilih untuk diam, padahal gue tuh tahu sebenarnya yang benar tuh apa. Gue tahu harus menjawab apa. Misalnya kalau saya online class nih, gurunya tuh nanya ilmu hari ini tuh belajar ini kan, ada tahu nggak tentang ini. Nah gue tuh sebenarnya tahu karena ke mayoritas dari guru gue tuh ngasih kayak tema besar tentang materi yang bakal kita pelajarin kan. Jadi murid-muridnya tuh kadang suka diajak buat nyari dulu, jadi kita nggak begitu buang-buang waktu pas online classnya. Di situ gue diem aja karena gue ngerasa takut salah, tapi kadang nyesel juga sih karena orang yang lebih berani dari gue yang ngomong itu ternyata jawabannya sama kayak gue, tapi dia cuma lebih berani aja, tapi gue diem aja gitu. Kadang-kadang ada waktu dimana kita harus bersuara, ada waktu dimana kita harus diem juga. Tapi itu sesuai dengan konteks yang kita ambil gitu. Kita maunya itu tentang positif atau negatif. Kalau yang positif kan berarti yang bagus-bagus kan, kita juga tahu mana batasnya, kita nggak gibah, kita nggak nyebarin hoax. Jadi gue harap firman yang tadi lo nggak cuma denger doang, lo nggak cuma ngegaringin ke abis doang. Lo nggak cuma
nontonin sambil makan cemilan maybe, tapi gue mau lo evaluasi sama diri lo sendiri, lo aplikasiin ke kehidupan lo masing-masing, karena gue juga bakal ngaplikasiin ke kehidupan gue. Sama kau, aku dipakai olehnya. Semua amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama aku cari-cari langkah itu yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Dan sekarang bekerja, Yesus luar biasa. Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, sekarang habis firman, habis kesimpulan juga, gue bakal ngajak kalian buat doa syafaat. Kenapa doa syafaat? Dan sebelum-sebelumnya juga ada doa syafaat juga kan? Karena di sana masih banyak banget hal-hal dan orang-orang yang masih harus kita doain. Nggak cuma kita doang, jadi kita harus peduli sama sesama kita gitu ceritanya ya. Di sini gue bakal bacain pokok doanya satu-satu. Kita bakal doa secara pribadi tempat kita masing-masing. Gue juga bakal doa. Nanti gue bakal tutup dengan doa gue. Yuk kita berdoa. Pertama, kita berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Kedua, kita berdoa untuk memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19.
Yang kelima, kita berdoa untuk pasien COVID-19 agar dapat disembuhkan. Berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya, termasuk COVID-19. Berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap berjalan dengan lancar di kondisi saat ini. Yang terakhir, kita berdoa untuk gereja kita, GKI Bintaro Utama, dan juga gereja lainnya, agar tetap bisa melayani dan beroperasi di kondisi saat ini. Ya Tuhan, itulah doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, tolong bantu kami untuk mengabulkannya, mengabulkan harapan-harapan kami yang datang tulus dari hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membantu kami peduli terhadap lingkungan kami ya Tuhan, karena hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk kalian yang masih nonton sampai saat ini, gue makasih banget karena kalian bertahan dengan kebodohan gue ya, dengan kegaringan gue. Makasih banget udah ngikutin dari awal sampai akhir. Gue harap dari sekarang sampai selama-lamanya kalian bakal menjalani hari dengan yang baik. Bye-bye, makasih, Tuhan Yesus memberkati.